99% SDA dikuasai 1% elit? Ini buktinya. Ditulis 99% sumber daya alam ini dikuasai 1% elit. Nah, kan kita uji nih premisnya. Pertanyaan saya, apa sekarang yang sudah dilakukan Prabowo atau Mr. Presiden untuk menyempitkan apa namanya itu lebarnya jarak ini? Kan nggak ada yang kita lihat kesenjangan ini. Kekuasaan sumber daya alam yang 99% dikuasai 1% itu kan kita nggak ngelihat, Pak. 2 tahun ini dia lakukan breakthrough. Dia tidak menyempitkan, dia memperlebar. Memperlebar kan? Artinya kantong-kantong akan menciptakan kesenjangan baru. Kesenjangan baru, Pak. Nah, coba kan wajar rakyat bertanya, Pak. Silakan. Itu yang dilihat dalam struktur kehidupan masyarakat di Amerika Serikat. Misalnya saya ngambil tulisannya Joseph Schumpeter. Oke. Itu menyebutkan dengan sederhana sekali bahwa sesungguhnya kekayaan uang Amerika Serikat yang tercermin lewat moneter dan fiskal itu memang dikuasai hanya oleh segelintir orang. 1% menguasai 99%. Penyebab utamanya karena apa? Karena pelaksanaan demokrasi secara substansial itu tidak ditegakkan. Itu di Amerika. Yang ditegakkan adalah demokrasi secara prosedural. Dan saya melihat gejala itu nyata di Indonesia. Ya. Terjadi pemusatan kedaulatan ke tangan partai politik dan juga presiden. Di saat yang sama mereka nggak becus menggunakan kedaulatan itu memanfaatkan. Nah ini saya bilang masyarakat itu tereliminasi dalam konteks pemanfaatan kedaulatan itu sepenuhnya diserahkan ke tangan partai politik dan presiden. Ini yang saya maksud demokrasi prosedural. Pertanyaan besarnya, Bung, bagaimana dengan lahirnya undang-undang otonomi daerah itu yang mandatnya luar biasa? Hari ini bisa kita pahami berjalan apa tidak otonomi daerah dengan DBH atau TKD-nya. Tapi kalau pertanyaan itu muncul, pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa memang pengambil keputusan dalam hal ini dominasi partai mencoba memberikan semacam permen kepada kita. Pemanis kira-kira begitu. Dengan memberi permen ya. Otonomi daerah setengah hati dan sebagainya. Memang ada parpol di Indonesia. Iya. Nah, ini pertanyaan serius. Oke. Saya punya argumentasi bahwa Indonesia itu nggak ada parpol, partai betul politik sekali. ya. Hanya ada parpol aja. Saya selalu bilang di beberapa kesempatan, perusahaan politik. Kalau ada perusahaan politik, wataknya itu watak korporasi. Ya. Kalau watak korporasi itu artinya ada bos, ada anak buah di sana itu. Ya. Lalu kalau pertanyaan, oke, kalau wataknya korporasi, ada diskusi nggak di situ? Diskusi Ada perdebatan. seperti ini, ada perdebatan nggak? Nggak ada, tergantung perintah bos. Kalau Ada perdebatan ya, Pak. Tapi lu dapat 50, gua dapat 50 ya gitu. Oke. Itu Itu menarik. perdebatannya.